Mas Eko yang juga pencinta Persib, boleh nggak aku ngomong gitu? Boleh lah ya, karena tadi kan udah ada perwakilan. Aku sebutnya Persija, jadi ada ini pakar hukum olahraga, tapi juga orang Persib. Udah salaman belum ya? Kalau mereka udah salaman lah, pokoknya udah nggak ada masalah. Gimana Mas Eko, masukan Anda? Ya, jadi karena yang terpilihnya Pak Erick Thohir, saya itu kan doyan ngeritik ya, kadang-kadang menjatuhkan. Tapi kalau karena yang terpilih Pak Erick Thohir, maka agak susah gitu ya. Teori paham, praktek punya. Terus baru 1 hari juga kan, jadi apa yang mau dikritisi gitu. Nah, tapi saya mengambil ada celah untuk tetap mengkritik Pak Erick ya. Tentang politik Pak, jadi tadi Bapak bilang kan itu persepsi ya. Itu bukan persepsi Pak, mengaitkan politik dengan olahraga. Apalagi sepak bola ya. Karena kan variabel terpenting dalam politik itu kan popularitas ya. Dan sepak bola punya itu gitu. Jadi mau nggak mau, dan saya bukan orang yang anti loh. Kalau kebanyakan orang kan kick politik from football dan lain sebagainya ya. Tapi saya pikir ini kan suatu keniscayaan ya. Karena begitu banyak hal-hal strategis dalam hidup berbangsa bernegara itu pilihannya keputusan politik kok. Masalah anggaran, lalu pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya ya. Nah, justru saya melihat federasi ini kan casingnya memang federasi ya. Casingnya komunitas, civil society. Tapi kan rohnya kan pemerintah loh. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Zainuddin Amali gitu ya. Seharusnya kalau yang lain kan kepengurusan sebelumnya kan memerlukan waktu konsolidasi nih beberapa bulan untuk mengamankan dia memetakan orang, loyalitas segala macam. Kalau Pak Erick kan enggak sebetulnya. Saya yakin Mbak Tisa juga udah di pihak Pak Erick ya. Terus beberapa Emang ada pengurus yang nggak di pihak Pak Erick? Iya, nggak maksudnya beberapa exco aja kan kayak Pak Peter Tanuri segala macam. Kalau masa saya harus telusuri kepemilikan saham kan nggak perlu ya. Itu juga ada di kelompoknya Pak Erick. Jadi ini kondusif, bisa langsung bekerja. Nah, terus tentang supporter Pak Erick ya, yang punya keberdayaan untuk mengendalikan massa segala macam itu bukan komunitas ya. FIFA sekalipun itu terbatas kok, karena regulasi mereka kan komunitas ya, terbatas gitu. Harus negara, harus state gitu. Masalah ini aja supporter, pendataan, lalu cekal keimigrasian misalkan, itu kan pemerintah yang punya gitu. Jadi saya pikir justru di kepengurusan Pak Erick ini waktunya bisa efisien untuk langsung bekerja ya, karena pengondisian stafnya Pak Erick udah nggak perlu lagi gitu karena udah kepegang lah saya yakin. Enggak, Pak Erick ini saya serius nih. Jadi syarat-syarat terpenting untuk jadi ketum itu kan Pak Erick punya ya. Yang pertama duit, itu harus punya duit ketum PSSI ya. Punya Pak Erick ya, punya duit. Udah gitu kemampuan manajerial itu pasti bagus kan, pebisnis. Pebisnisnya kan tahu ya tentang BEP, break even point. Jadi ngurus sepak bola pun gitu, nggak bisa ujuk-ujuk juara ini, juara itu, juara ini. Kita lihat dulu kan, pembinaan itu kan baru bisa dilihat hasilnya sekian tahun gitu ya. Sekian tahun, lalu kompetisi yang baik itu kita investasi di SDM misalkan, wasit dan juga pelatih yang berlisensi itu kan baru sekian tahun. Nah, masalahnya Pak Erick ya, ini langsung nih, kalau berpolitik silahkan gitu kan. Akan justru kalau orang ya, yang penting kan sepak bolanya nggak dikorbankan gitu. Ya, kalau misalkan Pak Erick ngurus bolanya bagus, segala macam bagus, popularitas melejit, akan menuai hasil. Mau jadi cawapres pun silahkan ya. Dan malah bisa menangnya gede gitu. Nah, tapi kan sepak bolanya jangan dikorbankan nih Pak Erick. Kan harus sustain ya, harus berkelanjutan. Nah, maksud saya adalah Pak Erick sering bicara kok tentang perencanaan jangka panjang seperti Jepang ya. Itu bagus karena harus ada estafet kepemimpinan gitu ya. Kalau Pak Erick Thohir saya yakin bisa. Cuma setelah Pak Erick Thohir gimana gitu. Masa Pak Erick Thohir tega gitu ya. Ada pondasi-pondasi yang udah bagus, terus diserahkan sama orang lain yang saya yakin kompetensi dan perhatiannya nggak akan sebagus Pak Erick Thohir gitu. Ya contoh nyatanya Jepang aja 100 tahun loh mereka udah nggak bicara, apalagi Pak Erick tadi saya koreksi ya bukan 5 tahun Pak, 4 tahun loh Bapak itu kepemimpinannya ya. Jadi nggak bicara 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Tapi Jepang aja 100 tahun. Lah masa kita mau jangka pendek terus Pak Erick gitu aja. Terima kasih. Ya setuju, kalau India aja negara kriket punya blueprint 2023 baru nih. 2023 2047 kita yang dari research penduduknya itu 70% suka sepak bola. Kita nggak punya blueprint sama sekali. Dan kalau kita bicara blueprint itu tadi konteksnya sepakat, jangan karena presidennya, karena ketuanya, ini harus beyond itu semua. Tapi nah ini yang kembali, memang hal-hal ini kalau saya sepakat mesti ada integritas, governance, itu harus diterapkan. Karena kalau tidak nanti kembali apa yang sudah dibangun dirusak lagi gitu. Ini yang saya rasa memang kekhawatirannya sama. Saya juga di BUMN setelah dari 108 menjadi 41, untungnya dari
13 triliun menjadi 124 triliun, sekarang jadi 300 triliun, pasti ada kekhawatiran. Makanya kita bikin sekarang blueprint BUMN 2024-2034. Lalu kita juga bikin sistem bagaimana ada blacklist. Orang-orang yang rusak BUMN, yang korupsi apa nggak boleh masuk ke BUMN. Jangan nanti begitu ini jadi Bisa direktur diterapkan lagi. di bola nggak tuh? Blacklist orang-orang yang udah ngerusak jangan masuk lagi. Saya rasa bisa. Bisa ya? Bisa dong. Mungkin hari Minggu diumumkan itu kali ya blacklist Enggak ya? lah, lain Boleh lagi nggak kita tuh. usulan blacklistnya siapa? Mungkin teman-teman ada tuh usulan nama-nama Ya yang enggak lah, harusnya itu nggak kan masuk. kembali gini loh. Kalau kita membenahin sesuatu kan nggak bisa tarik mundur. Kalau semua tarik mundur ya semuanya ya akan saling menyalahkan gitu. Tapi the day one kita komit gitu, itu yang kita harus dorong sama-sama. Oke. Dan siapapun yang merusak itu termasuk saya ya harus bertanggung jawab gitu. Jadi blacklist juga. Oke.